Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video keempat ini, kita akan membahas apa itu function. Setelah sebelumnya kita bahas tentang prosedur, di mana prosedur adalah subprogram yang menjalankan instruksi-instruksi tertentu pada program utama, kita akan masuk ke dalam function, di mana pengertian function adalah fungsi atau function adalah sebuah program yang memberikan atau mengembalikan. Di sini ada kata return, berarti mengembalikan sebuah nilai dari tipe tertentu. Nah, tipe tertentunya ini bisa tipe data dasar atau tipe data bentukan. Jadi tergantung dengan kebutuhan programnya nanti. Nah, jadi intinya kalau ditanya apa perbedaan antara prosedur dengan function, perbedaannya adalah prosedur adalah sebuah subprogram yang menjalankan instruksi pada sebuah program utama, sedangkan function adalah sebuah subprogram yang memberikan atau mengembalikan nilai pada program utama. Itu. Nah, biar kita langsung nggak bingung, kita lihat contohnya ya. Nah, nah jadi kalau sebelumnya kita sudah pernah video sebelumnya kita membuat prosedur ya. Nah, kalau function itu sama seperti prosedur, di mana di sini ada function, sebelumnya prosedur, function, nama function. Nah, di sini ada tipe data, parameter. Nah, parameter di sini adalah parameter inputan yang akan dimasukkan ke dalam function. Nah, jadi parameter itu secara umum dipakai dalam dunia programan itu adalah kalau di dalam sebuah fungsi atau prosedur itu inputannya. Jadi nanti function tersebut ada inputannya. Nah, di sini ada dan tipe datanya apa. Jadi parameternya misalnya nilai, tipe datanya misalnya integer gitu. Nah, di sini ada titik 2, tipe balikan. Tipe balikan di sini adalah tipe atau return type di mana function itu nanti akan didefinisikan. Contoh, misalnya akan membalikan nilai integer, akan mengembalikan nilai boolean dan segala macam. Lalu di sini ada var, sama ini adalah variabel lokal. Variabel lokal berarti semua yang didefinisikan di dalam variabel ini hanya bisa digunakan oleh functionnya. Jadi tidak bisa digunakan di dalam program utama. Di sini ada begin sama end, sama juga seperti prosedur, urutan instruksi yang akan dijalankan dan nilai return yang akan diberikan. Jadi nanti nilai returnnya itu kita tulis di sini. Nah, biar nggak bingung kita langsung masuk praktikumnya aja. Ya, misalnya di sini saya akan membuat sebuah program untuk menentukan nilai terbesar dari dua nilai yang diinput ya. Misalnya program nilai terbesar. Ya, terus var nilai 1 sama nilai 2 titik 2 integer nilai terbesar titik 2 integer begin readline nilai 1 write input nilai kedua readline nilai 2. Oke. Nah, sekarang kita bikin tanpa function dulu. Jadi kalau kita mau nentuin nilai terbesar kan tinggal kita pakai if ya. If nilai 1 kurang dari nilai 2 gitu. Nah, jika nilai 1 kurang dari nilai 2 dan berarti kan nilai terbesarnya itu nilai terbesarnya adalah si nilai 2. Oke. Kalau nggak mau bingung gini aja, jika nilai 1 lebih dari nilai 2 maka ini nilai 1, else nilai terbesarnya adalah nilai 2. Oke. Right line nilai terbesar adalah nilai terbesar and titik. Oke ya.
Nah, di sini kita nilai terbesar. Oh, ini akan salah ya. Jadi ada dua. Ini kan kita ada nama program nilai terbesar. Di sini ada variabel nilai terbesar. Ini nggak bisa digunakan karena nggak boleh ada dua identifier yang sama. Kita ganti aja. Ini program nilai contoh function deh. Dasar function. Oke, kita save lagi. Ini dot pas. Ya, kita compile dulu. Ya, jadi ini kita ngebuatnya tanpa prosedur dulu, tanpa function dulu. Jadi di sini ada kita inputnya nilai pertama. Sekarang kita run. Oke, 10, 20, nilai terbesar 20 ya. Nah, jadi kalau kita coba running lagi, ini misalnya 100, ini 80. Biar kelihatan nanti saya ganti dulu warnanya, screen backgroundnya, screen textnya, oke. Ini. Nah, ya, input nilai pertama misalnya 100, input nilai kedua 80. Nah, nilai terbesarnya berarti 100. Oke, sekarang gimana kita caranya mengubah ini ke dalam bentuk function? Oke. Nah, sekarang kita buat dulu function nilai function max. Nah, kita lihat di sini untuk menentukan nilai terbesar, kita berarti butuh dua inputan. Nah, dua inputannya ini berarti kita taruh di parameter. Berarti inputan 1,2.2 integer. Karena kita punya dua parameter, parameter nilai 1 dan parameter nilai 2. Nah, di sini kita balikin. Kalian mau memberikan nilai terbesarnya berarti dalam bentuk integer. Nah, di sini integer. Nah, bedanya adalah kalau prosedur kan nggak ada pakai ini ya. Nah, kalau function tuh ada. Balikannya berarti integer. Berikutnya begin. Nah, ini bisa kalian, ini saya hapus saja. Nah, tapi bedanya gini. Nilai yang dibalikin itu harus ditaruh di dalam nama functionnya. Jadi kalau di sini saya nama functionnya maksimal, max berarti saya tulis di sini. Jadi nanti apa yang dibalikin oleh max adalah sebuah nilai terbesarnya. Jadi jika 1 lebih dari 2, maka nilai terbesarnya adalah 1. Nilai terbesarnya adalah 2. Ini n titik. Nah, jadi ini bisa kita hilangin di sini. Nah, itu. Nah, lalu bagaimana cara kita panggilnya? Ingat, kalau function berarti ada nilai yang dibalikin. Kalau ada nilai yang dibalikin, berarti bisa ditaruh di dalam sebuah variabel. Lihat di sini, dibalikin tipe data integer. Berarti kita bisa menampungnya di dalam sebuah tipe data integer pula. Maka kita bisa tulis nilai terbesar adalah kita dapat dari function max, kita input nilai 1, nilai 2. Nah, oke, kita coba dulu, mudah-mudahan gak error. Ya, sudah, tidak ada errornya. F5 running. Oke, input nilai pertama 100, input nilai kedua 80. Oke, nilai terbesar adalah 100. Nah, kita lihat gimana cara function itu jalan. Begitu kita panggil max, berarti dia akan mengarah ke sini. Gitu ya. Ini saya close dulu. Nah, begitu kita panggil max-nya, berarti dia akan mengarah ke sini. Max. Gitu. Oke. Nah, terus di sini nilai 1 itu akan ngisi ke sini. Nilai 2 akan ngisi ke sini. Itu sesuai urutannya. Nah, berikutnya adalah karena yang dibalikin integer, dia akan membalikan sebuah nilai integer. Jadi kita bisa aja nih menuliskan si max ini di dalam ini. Ini ya. Di sini. Ini bisa. Kenapa?
karena si nilai max ini ya berarti ya akan ngebalikin nilainya, jadi ini nggak akan beda jauhnya. Oke ya, saran ini 100, ini 200, nah sama aja. Jadi nilai ini akan mengembalikan sebuah function ini akan mengembalikan sebuah nilai gitu. Misal yang paling sederhana, ini saya hapus dulu ya, nanti kita balikin lagi. Yang paling sederhana ini lagi nih, ini saya ganti, oh ini nggak usah, paling sederhana gini, kita bikin function satu lagi namanya function cetak. Function cetak di sini kalau kita bilang cetak, dia akan balikin sebuah nilai string. Oke, mungkin angka ya biar jelas. Angka titik 2 dia akan balikin integer. Apa yang dibalikin? Sangat simpel, angka titik 2 sama dengan 10. Ini ya, n titik koma. Jadi kalau function ini dipanggil, maka dia akan balikan nilai berapa tadi? 10. Nah, cara panggilnya gimana? Panggil aja dengan angka kurung buka kurung tutup. Nah, ini saya komentarin dulu, saya hilangin deh biar nggak bingung. Juga saya hilangin dulu. Nah, kalau angka ini kita panggil, kita compile, terus kita running. Nah, ini nggak akan ada apa-apa. Lihat di sini, gitu. Nih, ini nggak akan ada apa-apa di sini nih. Ini kayak saya enter, selesai nih programnya. Tuh. Kenapa? Karena angka ini cuma ngebalikin nilai. Kalian nggak taruh dimanapun. Tapi kalau ini kita taruh di nilai terbesar, titik 2, sama dengan angka. Gitu. Terus kita running lagi. Compile dulu, terus running lagi. Ini juga sama kan? Nggak ada muncul apa-apa. Gitu. Tapi kita lihat, kalau kita cetak nilai terbesarnya, right kan? Nilai terbesar. Jalanin lagi. Bentar. Nah, di sini lihat ya. Oke. Lihat. Dia akan cetak angka 10 karena dikasih angkanya angka 10 gitu. Nah, jadi bedanya sama prosedur adalah prosedur itu nggak bisa ditaruh di dalam sebuah variabel kayak gini, ini nggak bisa gitu. Contoh ya, saya bikin prosedurnya, prosedur nilai. Nah, kalau prosedur kan nggak ada ini ya kan ya, begin end titik koma, terus kita tulis nih nilai titik 2 sama dengan 10. Nah, di sini aja udah error. Lihat ya errornya apa. Nah, errornya adalah cannot be assigned to. Terus di 22,5. Nah, di sini ya. Di sini nih. Gitu. Karena nggak ada variabel nilainya. Beda dengan function. Function itu harus ada ini ya. Jadi kalau kalian namanya adalah angka, ya berarti paling tidak ada angka yang diisi. Biar balik. Gitu. Oke. Nah, jadi misalnya tambahin aja deh variabelnya. Variabel nilai titik 2 sama dengan 10. Gitu. Sorry ya. Nilai titik 2 integer maksudnya. Gitu. Terus ini kan kalau kita compile dulu, oke, ini nggak ada error ya. Terus kita panggil nih function nih dengan seperti tadi, nilai terbesar titik 2 sama dengan nilai. Nah, compile, nah ini ada error nih, gitu ya. Error di, kalau lihat di sini errornya adalah nih, saya besarkan, sorry. Nah, invalid assignment, prosedur returns no value. Berarti dia bilang kalau prosedur itu nggak ada nilai balikannya, nggak bisa kalian gunakan seperti ini, gitu. Jadi nggak bisa nih ditaruh ke sini, dia hanya bisa seperti ini, tuh, dia hanya bisa diginiin, dan itu pun nggak nyetak apa-apa, gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau kapan kalian gunakan prosedur, kapan kalian gunakan function, gitu, tergantung daripada kebutuhannya. Kalau kebutuhannya memang akan mengembalikan nilai lebih baiknya, ya kalian pakainya function gitu. Nah, jadi ini saya balikin lagi ke awal, dimana tadi kita gunakan si max ini untuk menentukan nilai
terbesar dari angka ya. Input nilai ke 1 ya. Readline nilai 1 write input nilai ke 2 readline nilai 2. Kita langsung tulis write learn nilai terbesar adalah, ini bisa dilangsungin, maksimal dari nilai 1, nilai 2 gitu ya. Jadi ini bisa langsung nih tanpa kalian taruh dalam variabel, karena nanti dia mewakili sebuah nilai yang akan dituliskan gitu. Jadi kita running gitu, masukkan nilai ke 1 10, masukkan nilai kedua 50, enter. Nilai terbesar adalah 50. Oke. Jadi kalau nantinya di soal ada perintah untuk buatlah sebuah function, berarti ini ya. Ingat nama functionnya. Kalau di sini contohnya max, berarti max itu akan diisi, harus ada. Di sini juga function angkanya harus diisi. Sesuai apa? Sesuai tipe datanya. Integer diisinya oleh integer. Gitu. Jadi kalau kalian tulis di sini misalnya angka titik 2 10 nih. Nah, ini kan salah. Kenapa salah? Karena balikan nilainya itu adalah integer gitu, bukan string. Oke. Itu aja pembahasan function, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.